Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tahta bab min asy-syirki ay yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u bi ghairihi. Qala wa qawlihi ta'ala amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan bab termasuk dari kesyirikan, syirkul akbar adalah beristighatha atau berdoa kepada selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang bisa mengabulkan doanya orang-orang yang berada dalam kondisi sulit apabila dia berdoa kepadanya. Wa yakshifus su'a. Siapakah yang bisa menghilangkan kesusahannya? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi. A ilahum ma'allah, adakah ilah sesembahan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sangatlah sedikit dari orang-orang yang mengingat. Baik, ini ayat yang berikutnya yang penulis rahimahullah ta'ala sebutkan di dalam bab ini. Baik, qala syarih hafizahullah ta'ala amman ay man huwa al-muttarru al-makrubu alladhi massahu ad-dur. Ya, al-muttar yaitu yang berada dalam kondisi kesulitan jika dia ditimpa oleh musibah. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah. Apa makna khulafa'ul ard di sini? Ya, kata beliau al-idhafatu bi ma'na fi. Ya, susunan mudhaf ilaih di sini khulafa'ul ard itu ada makna fi di dalamnya, itu di, ya, di dalam. Apa maksudnya? Ai yakhlifu kullu qarnin al-qarna alladhi qablahu fil ard. Ya, setiap generasi menggantikan generasi sebelumnya di atas muka bumi. Jadi yang menjadi khalifah di atas muka bumi, yang berkuasa di atas muka bumi, itu adalah siapa? Manusia yang silih berganti. Ya, hari ini ada wafat, setelahnya ada yang lahir. Terus seperti itu. Jelas ya? Itu namanya apa? Khulafaul ard, menjadi khalifah di atas muka bumi. A ilahu ma'allah ay siwahu yaf'alu hadhihi al-asya'a bikum wa yun'imu 'alaikum hadhihi ni'am. Ya, apakah ada ilah selain dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa berbuat kepada kalian dan memberi nikmat kepada kalian dengan perkara-perkara yang telah disebutkan itu? Maksudnya apa? Apakah ada sesembahan yang bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta apabila dia berada dalam kesulitan? Adakah selain Allah sesembahan yang bisa menyingkap, yang bisa mengangkat kejelekan-kejelekan yang menimpa seseorang? Ya, ini dia. A ilahum ma'allah. Apakah ada sesembahan ilah yang berhak selain daripada Allah? Ini istifham, namanya istifham apa? Ingkari. Jadi ditanya sebagai bentuk pengingkaran. Ya. Pertanyaan yang bentuknya apa? Pengingkaran. Makanya istifham ingkari, ya, dia tidak ada jawabannya. Ya, kan asalnya istifham itu ada apa? Jawab. Jawabul istifham, ada jawaban. Tapi ini tidak ada. Kenapa? Karena kalau istifham ingkari, dia untuk mengikrar, untuk mengakui, ya, apa yang telah ditanyakan kepadanya.
Taib qalilan ma tadhakkarun ay tadhakkaruna tadhakkuran qalilan fi 'azamatillahi wa ni'amihi 'alaikum falidzalika asyraktum bihi ghairahu fi ibadatihi. Apa makna qalilan ma tadhakkarun? Yaitu kalian sangat sedikit kalian mengingat akan kebesaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalian sedikit mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kalian. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadari. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Oleh karena itu, kata beliau, asyraktum, kalian berbuat kesyirikan. Ya, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah untuk Allah fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Ini jelas ya, bahwa semua ibadah-ibadah atau semua yang disembah, yang dijadikan ilah selain daripada Allah, mereka itu adalah hal yang tidak memiliki kemampuan. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu semuanya lemah. Ya, tidak ada yang memiliki kemampuan. Al-ma'na al-ijmali lil ayati yahtajju ta'ala 'ala al-musyrikin fi ittikhadihim asy-syufa'a min dunihi bima qad alimuhu wa aqarru bihi min ijabatillahi lahum indama yad'unahu fi hali syiddati wa kashfihi as-su'in nazil bihim. Allah Subhanahu wa taala berhujjah ya, maksudnya memprotes, mengkritik, ya, menghujai orang-orang musyrikin yang mana mereka menjadikan ya penolong-penolong mereka selain Allah dengan apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka akui tentang digabulkannya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala indama yad'unahu fi hali syiddah, ketika mereka berdoa di kondisi dia apa? Di kondisi dia sulit. Wa kashfihi su, ketika dia disingkap atau diangkat dari kejelekan-kejelekan yang menimpa mereka. Ya. Baik. Wa ja'alihim khulafa'a fil ardi ba'da amwatihim. Dan yang menjadikan mereka khalifah-khalifah di atas muka bumi setelah mereka wafat. Ini jelas ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menghujai orang-orang musyrikin yang menjadikan apa? Yang menjadikan penolong-penolong selain Allah itu. Ya. Padahal mereka apa? Meyakini, mengakui tentang dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa di kondisi si hamba sulit. Dan seterusnya. Nah, kata Syekh, fa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min hadhihi al-umur. Baik. Fa idza kanat alihatuhum. Jadi kalau sesembahan-sesembahan mereka tidak bisa melakukan sesuatu dari perkara-perkara ini yang di atas disebutkan, fa kaifa yubridu. Itu salah di situ ya, bukan apa di cetakan lain. Fa kaifa ada mannya. Terus di sini yub'iduna, menjauhkan, salah ya? Itu sama. Iya, itu ya. Harusnya fa kaifa biman ya'budunaha. Coba. Jadi fa kaifa biman ya'budunaha ya. Berarti itu ya.
Baik. Fa kaifa biman ya'budunaha ma'allah. Jadi kalau sesembahan yang mereka sembah itu tidak bisa melakukan dari perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, maka bagaimana mungkin? Maka bagaimana lagi dengan apa? Orang yang beribadah kepadanya, ya. Orang yang beribadah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum la yatadzakkaruna ni'amallahi 'alaihim. Akan tetapi mereka ini, pelaku-pelaku syirik ini, mereka tidak mengingat nikmat Allah kepada mereka illa tadzakkuran qalila, kecuali sangat sedikit. La yurithu khasyatallah. Ya, tidak mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika waqa'u fi syirk. Oleh karena itu mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ketika seorang hamba ya, kecil atau sedikit pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Ya, sama dengan apa? Dosa dan maksiat yang lain. Kenapa seorang hamba sangat sangat gampang jatuh ke dalam dosa dan maksiat? Ya, memandang hal-hal yang Allah haramkan. Ya, karena kurang pengagungan ya dalam dirinya kepada Allah. Ya. Kurang rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mereka gampang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat? Karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ya, kurang mensyukuri nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Munasabatul ayati lil bab anna fiha butlan al-istighatsati bi ghairillah. Pada ayat di atas terdapat kebatilan istighatsah kepada selain Allah. Li'annahu yujibul muttarra wa yakshifus su'an nazil wa yuhyi wa yumitu siwahu. Karena sesungguhnya ya tidak ada yang mengabulkan permintaan orang-orang yang berada dalam kesulitan, wa yakshifus su' dan mengangkat bahaya yang terjadi, menghidupkan dan mematikan selain daripada Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas di sini ya, tentang masalah apa? Istighatsah. Jadi sini katakan amma yujibul muttarra. Orang yang berada dalam kondisi apa? Kesulitan. Artinya bahaya sudah apa? Sudah menimpa. Nah, ini istighatsah. Baik. Siapa lagi yang baca? Yang dekat-dekat saja di sini. Erwin. Nggak pakai itu Patri. Oh ya, silakan. ما يستفاد من الآيات الأولى بطلان استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Baik. Faedah ayat yang pertama, batilnya istighatsah kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ingat ya, ada qaidnya, la yaqdiru alaihi illallah. Jadi kalau beristighatsah, bahasa lainnya minta bantuan dalam kondisi darurat kepada perkara yang makhluk itu mampu, tapi dengan syarat yang kemarin itu, maka hukumnya apa? Boleh saja. Ya. Jangan salah dipahami. Baik. Yang kedua, As-saniyatu annal musyrikina mukirruna bi tauhidir rububiyyati wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. baik, yang kedua bahwasanya orang-orang musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Tapi bersamaan dengan itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. As-salisatu al-istidlalu ala tauhidil ilahiyyati bi tauhidir rububiyyati. Ya, berdalil dengan tauhid ilahiyah ya untuk tauhid rububiyah. Ar-rabi'atu al-ihtijaju 'ala al-musyrikina bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu. Baik, jadi yang ketiga tadi apa? Ini sudah sering berulang kali ya. Berdalil untuk mengakui tauhid uluhiyah. Apa yang dia pakai dalil? Tauhid apa? Ar-rububiyah. Jadi kalau kalian wahai musyrikin mengakui tauhid rububiyah, harusnya akui juga apa? Tauhid al-uluhiyah. Baik. Al-ihtijaju 'ala al-musyrikina bima aqarru bihi 'ala ma jahadu bihi.
berhujjah, berdebat kepada orang-orang musyrikin dengan apa yang mereka akui, ya, kepada hal yang mereka ingkari. Ya, paham maksudnya ini? Apa yang mereka akui? Tauhid rububiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghujai orang-orang musyrikin dengan perkara yang mereka akui, yaitu apa? Rububiyah. Untuk menghujai mereka dengan hal yang mereka apa? Pada hal yang mereka ingkari, yaitu tauhid al-uluhiyah. Jadi di situ bima aqarru bihi, terhadap apa yang mereka akui, maksudnya tauhid rububiyah. Ala ma jahaduhu, terhadap apa yang mereka ingkari adalah tauhid uluhiyah. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wa rawat Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Dan diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan sanadnya, ya, maksudnya Imam Tabarani yang meriwayatkan bahwasanya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang munafik. Ini didatangkan dengan bentuk apa namanya, munafik, ya, mufrad. Seorang yu'dil mu'minin, yang dia ini selalu apa, menyakiti orang-orang yang beriman, menyakiti dengan perbuatannya, dengan ucapannya. Dan ini telah kita sebutkan, pernah lewat pembahasan di tafsir, ya. Di mana antum pernah dengar pembahasan apa? Di surah apa? Hah? Baik, Al-Munafiqun, tentang kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin. Ini dia. Sebagaimana akan disebutkan. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, para sahabat, ya, Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo kita pergi beristighatsah. Ayo kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, innahu la yustaghatsu bih. Jangan beristighatsah kepadaku. Wa inna ma yustaghatsu billah. Sungguhnya beristighatsalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari sisi riwayat, ya, riwayat ini adalah riwayat yang apa namanya, yang terdapat di dalamnya kelemahannya. Jadi takhrij yang disebutkan di situ ada Ibnu Lahiyah. Dan Ibnu Lahiyah ini adalah apa namanya, orang yang lemah riwayatnya. Sebagai ulama mengatakan apa namanya, kitabnya terbakar di masa tuanya, akhirnya guncang dari riwayat-riwayat yang dia dapatkan. Makanya dia dianggap dhaif oleh para ulama. Makanya hadis ini oleh para ulama ahli hadis mengatakan hadis ini terdapat kelemahan. Tapi dari sisi makna jelas, ya, didukung oleh ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Ya, ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Di dalam hadis ini sebelum kita baca bahwa ini beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini secara hakikat kan boleh saja. Ini kan di masa Nabi SAW apa, masih hidup, dan Nabi mampu, ya, mampu melakukannya. Tapi apa kata Nabi SAW? Jangan beristighatsah kepadaku, tapi beristighatsahlah kepada Allah. Padahal dibolehkan. Kenapa? Akan dijelaskan bahwa Nabi SAW itu menjaga dari apa? Lisannya, ucapannya, ya, menjaga dari apa? Ucapannya, jangan sampai itu mengandung apa? Bentuk dari bentuk apa? Kesyirikan. Ya, walaupun dari sisi pemulihan boleh saja. Jelas, ya? Baik. At-Tabarani kata syarih hafizahullah wal hafizul imam Sulaiman ibn Ahmad sahibul ma'ajim ats-tsalatsa. Ya, Imam Tabarani, ya. Nama beliau adalah Sulaiman bin Ahmad, pemilik Mu'jam yang 3. Ini kalau antum belajar mustalah, ya, akan dapati. Jadi At-Tabarani itu
Sulaiman bin Ahmad, ada 3 mu'jamnya. Isinya berisi tentang hadis. Namanya Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Al-Awsat, dan Mu'jam As-Shaghir. 3. Jadi ada yang mu'jam besar, ada yang pertengahan, dan ada yang kecil. Ya, itu Mu'jamul Kabir ada sekitar 25 jilid. Ya. Al-Awsat belasan. Ya, kalau As-Shaghir wallah. Itu 3 kitab beliau ya, dikenal. Bisnadihi, dengan sanadnya, maksudnya ila Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Jadi beliau membawakan sanad kepada siapa? Ubadah bin Samit, Imam Tabarani. Baik. Munafikun, jadi sini katakan di zaman Nabi SAW ada seorang munafik yang menyakiti. Siapa dia? Huwa Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin. Ini diceritakan ya di surah Al-Munafiqun. Wan nifaq huna izharul Islam wa ikhfaul kufur. Kemunafikan itu adalah menyembunyikan keislaman, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Nastagitsu bi Rasulillah natlubu minhu kaffa hadzal munafiq anil adza. Kami meminta dari Nabi SAW untuk menghentikan dari gangguan orang munafik ini. Tapi apa kata Nabi SAW? Innahu la yastaghatsu bih. Kariha sallallahu alaihi wasallam ayyasta'mila hadzal lafz fi haqqihi ta'adduban ma Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap makruh lafaz ini pada haknya. Ya, hak boleh ya, Nabi punya hak. Tapi apa? Nabi tidak menyukai hal ini sebagai bentuk ta'adduban ma Allah, sebagai penghormatan, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-makna al-ijmali lil hadits lamma qawiyal Islamu kana hunaka sinfun minal kuffar. Ketika Islam telah kuat ini ya sudah di mana? Sudah Madinah, ya. Nabi sudah menaklukkan Mekah dan Madinah. Baik, hunaka sinfun. Di sana ada beberapa kelompok dari orang-orang kufar. Ra'au dukhula fil Islam. Mereka berkepentingan untuk masuk ke dalam Islam. Menganggap, kalau masuk Islam ini bagus. Tapi zahiran, secara zahir saja dia masuk Islam. Wal baqa' 'alal kufur batinan. Tapi dia tetap, tetap saja masih menyembunyikan kekufuran di dalam hati-hati mereka. Summu bil munafikin. Mereka itu disebut dengan orang munafik. Ya, sebagaimana kisahnya dalam surah Al-Munafiqun telah kita sebutkan. Wa kana yasduru minhum minal aqwali wal afal. Terjadi dari mereka ya minal aqwali wal afali ma yudhayiqul muslimina. Ya, yaitu menyempitkan, ya, menyakiti kaum muslimin, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Wa min dzalika ma hasala min hadzal rajul. Di antaranya apa yang terjadi pada laki ini. Siapa ini? Pakai al di situ. Siapa? Abdullah ibn Ubay bin Salul. Hatta talaba ba'du sahabati minan nabi, sampai sebagian sahabat minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kaffahu wa zajarahu, untuk ditahan dari gangguannya, agar ditegur. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala dzalik. Padahal Nabi mampu melakukan hal itu. Iya kan? Dengan syarat yang telah kita sebutkan, Nabi mampu. Lakin lamma kanat istighatul lati taqaddamu biha ilaihi, akan tetapi ketika lafaz ya yang diutarakan para sahabat ini kepada nabinya, ya, fiha isaatu adabin, di dalamnya terdapat adab yang jelek ma Allah, bersama Allah. Karena bahasanya apa? Nastaghitsu, beristighatsah. Itu dia. Iya. Mayam bagi antuqal, yaitu tidak pantas untuk diucapkan. Ini jumlah itiradiyah ya, maksudnya untuk menjelaskan isaatu adabin ma Allah. Jadi apa maksudnya jeleknya adab bersama Allah? Mayam bagi antuqal, yaitu tidak pantas untuk diucapkan. Istangkarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya, ta'liman lis sahabah, sebagai bentuk pelajaran kepada para sahabat, wasaddal li dzari'ati syirki wa himayatan lit tauhid, untuk menjaga
dzari'ah yang mengantar kepada kesyirikan dan penjagaan kepada tauhid. Baik, munasabatul hadis lil bab anna fihi inkarun Nabi SAW al-istighatsati bi ghairillah. Dalam hadis di atas terdapat pengingkaran Nabi SAW kepada orang yang beristighatha kepada selain Allah. Ma yustafadu minal hadis. Baik. ما يستفاد من الحديث الأولى أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى. Baik, tidak boleh beristighatsah kepada Nabi SAW, apalagi selainnya. Terus. الثانية الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد. Baik, yang kedua, bimbingan, ya maksudnya bimbingan Nabi SAW untuk memperindah lafaz dan penjagaan terhadap tauhid. Jelasnya jadi orang-orang bertauhid itu dari sisi ucapan mereka juga jaga, walaupun dia tidak maksudkan. Ya, tapi dia jaga apa? Lisannya. Jangan sampai ucapannya itu mengandung kesyirikan. Terus. الثالثة سد الطرق المفضية إلى الشرك. Baik, menutup jalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Jelas? Terus. الرابعة المشروعية الصبر على الأذى في الله. Disyariatkannya bersabar di atas gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini? Orang-orang beriman dicela oleh Rasul munafik. Terus. Al-khamisatu al-dhummun nifaqi. Dhammun nifaq maksudnya tercelanya ke sifat kemunafikan. Terus. Sadisatu tahrimu adhiyatil mu'minina adhiyatil mu'minina li'annaha min fi'lil munafiqina. Baik, perhatikan ini ikhwah, bahwa haramnya menyakiti orang-orang yang beriman. Dilarang mencelahnya, menggibahinya, menuduhnya hal yang tidak pantas, ya. Kenapa? Kenapa dilarang? Di antaranya li'annaha min fi'lil munafiqin. Karena perbuatan ini, sifat ini termasuk dari sifatnya atau perbuatannya orang-orang munafik. Jelas ya? Gemar mencela orang beriman itu sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Baik, Allah a'lam. Kemudian di bab setelahnya kata penulis rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Wa qaulihi ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Fi sahih Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala hujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa kusirat rubaiyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum fanazalat laysa laka minal amri syai'un. Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati minal fajr ba'dama yaqul sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu Allahumma al'an fulanan wa fulanan fa anzalallahu laysa laka minal amri syai'un al-ayah. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham fanazalat laysa laka minal amri syai'. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir 'ashiratakal aqrabin ta'ada as-safa faqala ya ma'syara Quraisy au kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'an ya Abbas bin Abdul Muttalib la ugni anka minallahi syai'an wa ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ugni anki minallahi syai'an wa ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Baik. Penulis rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan
Ya, tentang masalah istighatsah ini. Di sini dalam bab ini beliau tidak menyebutkan judul bab. Ya, dan ini ada beberapa di dalam bab-bab kitab tauhid tidak disebutkan langsung babu qaulillahi ta'ala. Ini yang pertama. Ya, sama dengan sebenarnya di awal kali ya. Di judul kitab tauhid langsung sebutkan apa? Wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu masih ingat? Iya. Kenapa tidak didatangkan judul bab di situ? Apa yang diisyaratkan di situ? Di muqaddimah. Beliau menjelaskan apa? Baik, Hasan, kewajiban bertauhid dan makna dari apa? Tauhid itu sendiri. Hakikat tauhid dan kesyirikan. Jelas ya, kewajiban bertauhid. Makanya tidak dikasih judul. Apa namanya? Isyarat saja dari ayat-ayat ataupun hadis. Kalau ini ya, babu qaulillahi ta'ala ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Iya. Ini beliau rahimahullah taala akan menyebutkan tentang burhan-burhan tauhid. Ya, dalil-dalil yang sangat jelas karena yang akan disebutkan adalah ayat-ayat dan beberapa hadis tentang apa? Burhan-burhan tauhid. Ya, hujjah-hujjat seputar apa? Tauhid. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Adapun selainnya dari sesembahan-sesembahan yang menyembah dari kalangan orang-orang musyrikin, itu semuanya hanyalah makhluk yang tidak mampu, ya, yang tidak bisa membantu orang, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jelas ya? Makanya akan disebutkan Nabi di perang Uhud pernah apa? Cedera. Ya, patah dari rubaiyahnya, giginya. Apa di situ syahidnya akan disebutkan oleh penulis? Nabi saja, makhluk yang terbaik, ya, tidak bisa menjaga dirinya. Ngapain kalian minta kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Ngapain kalian apa? Minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu menunjukkan semuanya adalah makhluk yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang pertama ayat di surah Al-A'raf. Ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah, ya, dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan, ya? Mereka mempersekutukan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu, ya, tidak bisa mencipta sesuatu. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka sendiri apa? Dicipta. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Demikian pula mereka berhala-berhala itu tidak bisa menolong kalian. Wala anfusahum yansurun, bahkan diri-diri mereka sendiri mereka tidak bisa tolong. Bagaimana mau menolong orang lain? Dianya sendiri apa? Tidak bisa dia tolong. Dirinya sendiri dia tidak bisa tolong. Baik. Ini yang pertama ya, kata Syarih hafizahullah taala munasabatul bab li kitab tauhid anna al-musannif rahimahullah taala bayyana fihi al-adillata ala butlani syirk. Penulis rahimahullah taala pada bab ini akan menjelaskan tentang dalil-dalil akan batilnya kesyirikan. Ya. Akan batilnya apa? Kesyirikan. Wa bayani halil mad'una min dunillah. Dan penjelasan tentang keadaan orang-orang yang mad'un, yang diibadahi. Bukan yang beribadah ya, yang diibadahi selain daripada Allah. Wa fi dzalika taqrirul litauhid bil barahinil qati'ah.
pada pembahasan ini terdapat penetapan ikrar tauhid dengan keterangan-keterangan yang qati'ah, yang pasti, yang kuat. Tidak bisa terbantahkan. Kemudian Asy-Syarih hafizahullah menjelaskan ayat ayusyrikun istifhamu inkarin wa tawbihin ala man yusyriku fil ibadati ma'allah. Ini istifham, ingkari, pertanyaan pengingkaran, wa taubih, celaan kepada orang yang beribadah, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma la yakhluqu syai'an, apa makna sesuatu yang tidak bisa mencipta? Ai makhluqatun la taqdiru 'alal khalqi. Ya, mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa mencipta. Walaysa fiha ma tastahiqqu bihil ibadah, dan pada makhluk-makhluk ini saya ulang jadi ma la yakhluqu syai'an ay makhluqatun la taqdiru 'alal khalqi. Ya, makhluk-makhluk yang tidak mampu mencipta. Walaysa fiha ma tastahiqqu bihil ibadah, dan tidak ada padanya sesuatu yang dengannya dia berhak untuk diibadahi. Maksudnya di sini apa? Bagaimana mau diibadahi? Dimintai. Ya, minta ketika seorang berada dalam kesulitan, bagaimana mau minta kepada mereka? Mereka saja tidak bisa mencipta. Ya, kalau dia tidak bisa mencipta, berarti tidak pantas juga dia diibadahi. Wahum yukhlaqun. Taukid, bahkan mereka sendiri itu dicipta. Ai wa haula'il ma'buduna makhluquna muhdatsun. Bahkan mereka itu adalah mereka yang diibadahi itu adalah makhluk. Mereka juga dicipta. Hadath, sesuatu yang dicipta. Wal makhluqu la yakunu syarikan lil khaliq. Sementara makhluk itu tidak boleh menjadi sekutu bagi siapa? Bagi penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'una lahum nasra, ay wa haula'il ma'buduna la yaqdiruna ala nasri abidihim. Maknanya wala yastati'una lahum nasra, yakni mereka yang diibadahi itu tidak mampu untuk menolong orang yang beribadah kepadanya. Jadi pengikut-pengikutnya, ya, dia tidak bisa yang mengikutinya, dia tidak bisa menolongnya, ya, dia tidak bisa tolong. Wala anfusahum yansurun, ay wala yaqdiruna ala ayyadfa'u ala anfusihim man arada bihim darra, fa kaifa yadfa'unahu an ghairihim. Ya, maknanya la yaqdiruna, mereka tidak mampu untuk menolong diri-diri mereka, man arada bihim darra, bagi siapa yang ingin berbuat jelek kepadanya. Bagi siapa yang ingin berbuat kejelekan kepadanya. Fa kaifa yadfa'unahu an ghairihim. Bagaimana mungkin mereka bisa menolong orang lain? Dirinya saya tidak bisa, apalagi orang lain. Ini adalah burhan dari burhan-burhan tauhid. Jelas ya? Burhan dari burhan tauhid. Ya. Sudah pernah saya bacakan ayat dalam Al-Qur'an tentang permisalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebutkan di sini ya. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, Allah membuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut. Duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Orang-orang yang menyuruh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa mencipta lalat. Walaupun mereka berkumpul. Berkumpul. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan seandainya lalat itu merebut padanya sesuatu, ya, la yastanqiduna min, mereka tidak akan bisa mengejar dari lalat itu. Makanya kata Allah dha'ufat talib wal matlub.
Yang meminta dan yang dimintai semuanya adalah orang-orang yang lemah. Semuanya makhluk yang lemah. Ya. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil ayati yuwabbihu Allah Subhanahu wa taala al-musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin bi annahum kanu ya'buduna ma'ahu ma'budatin la takhliqu syai'an wa laysa fiha ma tastahiqqul ibadah. Bahwasanya mereka beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sesembahan lain yang tidak bisa mencipta sesuatu apapun. Dan dia tidak memiliki sesuatu yang dengannya berhak dia diibadahi. Tidak ada keutamanya. Kenapa mau diibadahi? Wala tadfa'u ad-darra amman da'aha. Tidak pula bisa mencegah bahaya kepada orang-orang yang berdoa kepadanya. Bal wala tadfa'uhu an anfusiha. Bahkan dirinya sendiri dia tidak bisa cegah. Dia tidak bisa tolong. Wa idza kanat hadhihi halatuhum batalat da'watuhum. Perhatikan. Kalau seperti ini keadaan mereka yang diibadahi ini, batalat da'watuhum, maka peribadatan kepada mereka menjadi apa? Batal, tidak bisa. Ya. Karena dia tidak punya hak ilahiyah. Li'anna al-makhluqa la yakunu syarikan lil khalid, karena makhluk tidak pantas menjadi sekutu bagi penciptanya. Wal ajizu la yakunu syarikan lil qadir, sementara yang lemah tidak bisa menjadi sekutu kepada yang Maha mampu, yang maha kuat. Alladzi la yujizuhu syai', yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya. Baik, qra. Min al-ayati butlanu syirki min asasihi li'annahu ta'alluqu ala makhlukin ajizin. Baik. Faedah ayat batilnya kesyirikan min asasihi, dari sumber-sumbernya, dari pokoknya. Ya, jadi kesyirikan dibatilkan dari asasnya. Li'annahu ta'alluqun ala makhlukin ajiz. Kenapa batil kesyirikan? Karena dia bergantung kepada makhluk yang lemah. Ya, ini ilahnya. Kenapa batil kesyirikan? Kenapa tidak boleh minta pertolongan pada selain Allah, yang harusnya itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita minta kepada makhluk itu sifatnya adalah apa? Lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Baik, terus. Saniyatu annal khaliqa huwal mustahiqqu lil ibadati. Ini jelas. Terus. Salisatu al-istidlalu bitauhidir rububiyyati ala tauhidil uluhiyyati. Ini juga sudah lewat. Terus. Ar-rabi'atu al-masyru'iyyatu muhajjatil musyrikin li nasril haqqi wa qam'il batili. Baik. Disyariatkan untuk muhajjatal musyrikin, yaitu membantah orang-orang musyrikin, ya, li nasril haq, untuk menolong al-haq, wa qam'il batil, dan menghancurkan kebatilan. Satu ayat lagi. Wa qoulihi ta'ala, kata al-muallif rahimahullah, ini burhan tauhid yang kedua, ayat di surah Fatir ayat 13 dan 14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang beribadah, berdoa kepada selain Allah, mereka itu tidak memiliki, ya, tidak memiliki sesuatu walaupun min qitmir, dari setipis kulit. Ya, qitmir akan dijelaskan. Qitmir itu apa namanya? Antum buka kurma. Setelah antum buka kurma, ada biji di dalam kan? Yang membungkus bijinya biasanya ada apa? Ada kulit tipis. Iya, itu yang disebut oleh orang Arab qitmir. Pembungkus kulit apa? Apa pembungkus biji kurma? Itu namanya apa? Qitmir. Paham? Bayangkan Allah memperumpamakan orang-orang yang beribadah, berdoa, minta pertolongan kepada selain Allah, mereka itu apa? Tidak memiliki apa-apa. Walaupun sedikit. Walaupun seperti apa?
Itu pembungkus apa namanya biji kurma. Nah, itu makna kitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Lebih dipertegas lagi. Jika kalian ya berdoa kepada mereka, ya mereka tidak akan mendengarkan doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Ya, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak akan memperkenankan, tidak mengijabah dari apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Bahkan lebih dahsyat daripada itu di dunia. Adapun hari kiamat, mereka mengingkari, ya, mereka akan kufur, mengingkari bisyirkikum, terhadap kesyirikan kalian, terhadap permintaan kalian kepadanya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya, dan tidak ada yang bisa memberi keterangan kepadamu semisal dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Qala asy-syarih walladzina tad'una min dunihi ay alladzina tad'unahum ghairallahi minal malaikati wal anbiya'i wal asnami wa ghairiha. Ini dari kalangan para malaikat, para nabi, patung-patung dan selainnya. Kitmir, al-kitmir huwa al-lafafatu allati takunu ala nawati tamri. Apa makna kitmir? Al-lafafah. Ya, pembungkus. Ya. Nah, tadi mengatakan kulit yang halus, yang tipis. Allati takunu ala nawati tamr, yang ada atau yang membungkus dari biji korma. Ini yang tadi ya. Yang perumpamakan seperti itu. La yasma'u du'aakum. Apa makna la yasma'u du'aakum? Mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Li'annahum amwat. Karena mereka adalah orang yang sudah mati. Au malaikatun. Atau jika kalian minta kepada malaikat, malaikat itu apa? Masyghuluna bima khuliqulahu. Mereka sibuk terhadap apa yang mereka dicipta. Yang maksudnya sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa? Dirinya sendiri. Ya, sibuk mempertanggungjawabkan apa? Dirinya sendiri. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian kata penulis, mastajabu lakum la yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum. Mereka tidak mampu ya, memberi terhadap apa yang kalian minta dari mereka. Yakfuruna bi syirkikum, maknanya yungkirunahu wa yatabarra'una mimman asyraka bihim ma'allah. Mereka mengingkari dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian persekutukan kepada mereka bersama dengan Allah. Wa la yunabbi'uka ayyukhbiruka bi awaqibil umur wa ma'aliha. Allah akan mengkhabarkan kepadamu bi awaqib, akibat-akibat perkara, wa ma'aliha, dan kesudahannya. Iya. Mithlu khabir alimun biha, Allah yang Maha mengetahui. Wa huwa Allah subhanahu, dia Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Asmaul Husna ya. Khabir. Jadi sama dengan alim. Alim itu Maha, Allah yang Maha mengetahui. Kalau khabir lebih detail. Makanya selalu kalau masalah hati, sesuatu yang gaib, yang tersembunyi, Allah selalu katakan innahu apa namanya? Innahu khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha khabir. Maha mengetahui apa yang kalian apa? Apa yang kalian lakukan. Ya. Innahu alimun bidzatis sudur. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil ayati yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina min dunihi minal malaikati wal anbiya'i wal asnami wa ghairiha. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengkhabarkan tentang keadaan-keadaan yang diseru, yang disembah selain Allah, apakah dari kalangan malaikat, para nabi, patung-patung, wa ghairiha, dan selainnya, bima yadullu ala ajzihim wa dha'fihim, yang menunjukkan atas lemahnya mereka, akan ketidakmampuan mereka. Wa annahum qad intafat anhum syurut allati la budda an takuna fil mad'u, dan bahwasanya mereka tidak apa namanya, dan bahwasanya telah hilang ya dari mereka syarat-syarat yang apa namanya, yang harus ada pada yang diibadahi. Paham maksudnya nih?
wa annahum qad intafat anhum syurut, bahwasanya telah hilang dari mereka syarat-syarat yang harus ada pada mereka ketika mau diibadahi, harus ada syarat itu. Maksudnya apa? Iya. Wahia, lihat, milku ma tuliba minhu, dia memiliki apa yang diminta darinya. Jadi kalau dia diibadahi, orang meminta kepadanya, harusnya apa? Dia punya dari sesuatu itu. Paham ini? Jadi misalnya minta pertolongan, ya, minta disembuhkan, harusnya dia memiliki apa? Dari kesembuhan itu. Nah, ini yang pertama. Milku ma tuliba minhu. Ya, masih dijelaskan ya ayat yang di atas. Ma yamlikuna min kitmir. Ini syaratnya. Yang kedua, sama'ud du'a. Kalau kalian beribadah kepadanya, ya, maka harusnya yang kalian ibadahi ini apa? Dia mendengar, ya, doa kalian. Dia mendengarkan curhatan kalian. Ternyata apa? Dia tidak mendengar. Taib, yang kedua. Yang ketiga, wal qudratu ala istijabatihi. Ya. Yang ketiga, harusnya dia mampu apa? Untuk mengijabah, memperkenankan dari permintaan kalian. Kata Syekh, famata'u di masyartun, kapan tidak ada syarat ini, batula ayyakuna mad'uwan, maka batil untuk dijadikan sebagai apa? Sesembahan. Ini jelas sekali dari apa? Burhan-burhan tauhid. Fa kaifa idza udimat kulluha? Bagaimana lagi kalau semua dari syarat ini tidak ada? Mau diapakan? Tidak bisa. Ya, kenapa diibadahi? Ya, tidak memiliki sesuatu, tidak mendengar dari curhatan kalian, dan tidak bisa mengijabah dari permintaan kalian. Ya, satu syarat saja, ini dia tidak bisa penuhi. Kalau begitu kata Syekh, batula ayyakuna bada'uan. Batil untuk dia apa? Untuk dijadikan sebagai sesembahan. Jelas ya? Paham maknanya burhan-burhan tauhid? Ya, jadi Allah turunkan Al-Quran hujjah-hujjah yang membantah siapa? Orang-orang musyrikin yang beribadah kepada berhala-berhala. Iya. Baik. Munasabatul ayat lil bab anna fiha al-burhan al-qati. Hubungan ayat dengan bab bahwa ayat di atas adalah hujjah-hujjah yang sangat pasti akan batilnya kesyirikan wa radda 'alal musyrikin, dan bantahan kepada orang-orang musyrik. Baik, Iqra. Terakhir. Al-ula butlan syirki bidalil qati'i wal burhanil wadihi. Baik. Batilnya kesyirikan dengan dalil yang pasti, yang nyata, dan burhan yang sangat jelas. Terus. Tsaniyatu bayanu syurutil allati yajibu tawaffuruha fil mad'u al-mustaghith bihi wa hiya al-alif milkuhu lima tuliba minhu wal ba sama'uhu li du'ai min man da'ahu. Jim al-qudratu ala ijabatihi. Ini sudah disebutkan ya di makna global bahwa penjelasan syarat yang wajib terpenuhi pada yang diseru itu tadi, pada yang diibadahi dan yang dimintai pertolongan. Jadi harus dia memiliki apa yang dia apa yang diminta darinya, mendengarkan doanya orang-orang yang berdoa kepadanya, dan memiliki kemampuan untuk ijabah. Taib. As-salisatu anna al-aqidata mabnaha 'ala al-burhani wal yaqini la 'ala al-dhanni wa takharrusi wa taklidi al-a'ma. Taib, Masya Allah. Akidah itu harus dibangun di atas hujjah-hujjah dan keyakinan. Ya, bukan sekedar sangkaan dan dugaan-dugaan, bahkan taklid buta. Ini dalam beragama, ya. Kalau orang beragama seperti ini harusnya, ya, berakidah, berkeyakinan. Jadi yang kita yakini harus apa? Harus yang jelas-jelas, yang ada dalilnya, yang kita yakini. Ya. Bukan sangkaan, dugaan, apalagi kalau sekedar apa? Tidak punya ilmu terus dia taklid, ikut-ikutan. Nah, itu kan sangat bukan akidah namanya, seperti itu, ya. Jadi beragama itu apa? Harus dibangun di atas apa? Keyakinan. Makanya kalau orang misalnya awal kali dia kenal Islam, dakwah, terus bertentangan dengan fitrahnya, maksudnya fitrahnya yang lurus, ya, maka itu apa?
sudah dipastikan itu bukan akidah yang benar. Kalau sudah bertentangan dengan apa? Fitrahnya. Tapi itu akidah yang menyimpang. Ya, karena akidah yang benar yang diyakini hujjah yang tegas itu selalu sejalan dengan fitrah manusia yang baik. Jelas ya? Baik, yang terakhir. Baik, penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang akibat-akibat perkara. Baik, Allah alam. Masih ada beberapa hadis ya. Beberapa riwayat yang kita akan baca dalam bab ini berkaitan dengan burhan tauhid. Baik, Allah alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.